Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka dari surat Roma. Kita akan membaca Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Roma pasal 7 ayat pertama sampai 6. Saya akan bacakan. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon Engkau yang memberikan anugerah terus kepada kami, sehingga kami makin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhanlah yang berkenan memberkati, memberikan penyertaan kepada setiap kami, sehingga apa yang kami perlukan untuk mengenal firman dan mengenal Tuhan melaluinya, berkenan Tuhan berikan kepada kami. Pimpinlah hamba-Mu yang tidak layak dan pimpin kami semua yang tidak layak, yang Tuhan layakkan oleh karena Kristus menjadi bagian kami dan kami menjadi milik Dia selamanya. Biarlah Tuhan berkenan memberikan firman dan anugerah-Mu yang memampukan kami untuk hidup oleh karenanya. Tuhan tolong kami ingin sekali menjadi anak-anak-Mu yang bertumbuh di dalam Tuhan, mematikan segala kecenderungan untuk melawan Tuhan dan hidup di dalam segala keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita masuk ke dalam pembahasan Paulus mengenai Taurat, dan di dalam pembahasannya di ayat yang pertama, dia memberikan contoh mengenai fungsi dari Taurat. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Taurat ini akan membuat aturan di dalam sebuah perjanjian. Jadi perjanjian menjadi jelas karena ada yang mengikat perjanjian itu. Sehingga orang tidak hanya menjalankan sebuah relasi atau sebuah perjanjian yang tidak mempunyai arah, tetapi orang akan mempunyai kejelasan tentang apa yang harus dilakukan di dalam relasi itu. Adalah hal yang sangat wajar ketika seseorang diikat oleh perjanjian, dan perjanjian itu memberikan apa yang mengikat kedua belah pihak. Jadi ketika seseorang ada di dalam perjanjian, dan contoh yang Paulus pakai adalah perjanjian pernikahan, perjanjian ini akan mengikat suami dan istri, bukan cuma untuk saling mengasihi, tetapi untuk memberikan tanggung jawab, juga memberikan keharusan untuk setia, serta memberikan dorongan untuk mematikan diri dan hidup menghidupi apa yang harus dijalani di dalam perjanjian itu. Ini merupakan contoh yang sangat jelas di dalam kebudayaan Israel, terutama di dalam memahami Taurat. Saudara, di dalam kebudayaan Israel atau di dalam perjanjian lama lebih tepatnya, Tuhan mengikat relasi antara Dia dengan umatnya melalui sebuah perjanjian. Dan perjanjian ini akan memastikan umatnya mempunyai kesetiaan dan Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Jadi kesetiaan adalah hal yang mau dimunculkan lewat adanya perjanjian, dan kasih yang menyala-nyala di dalamnya juga adalah hal yang diinginkan di dalam adanya sebuah perjanjian. Nah saudara, kita mungkin agak tidak terlalu familiar, tidak terlalu akrab dengan cara berpikir seperti ini. Karena kita senantiasa memisahkan antara tanggung jawab dan keharusan dengan kasih. Kalau saya mempunyai kasih, saya akan rela lakukan. Saya tidak akan terpaksa lakukan.
Tapi kalau saya diikat oleh sebuah perjanjian, oleh keharusan, maka di situ kasih menjadi tidak lagi dominan. Saudara tidak akan mengatakan bahwa saya punya kewajiban untuk mentaati perjanjian kerja karena saya mengasihi. Enggak, saudara mengatakan ini ada perjanjian, saya harus jalani. Ini ada kontrak, saya mesti penuhi. Ini ada aturan hukum, saya mesti jalani. Nah, yang saya jalani adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Itu tidak ada kaitan dengan cinta kasih misalnya. Itu tidak menunjukkan keinginan saudara untuk mengasihi atau keinginan saudara untuk menunjukkan relasi yang penuh kasih antara saudara dan pihak yang lain itu yang diikat perjanjian. Nah, tapi saudara sekalian, di dalam pengertian orang Israel, ketika orang Israel membahas tentang kasih, terutama di dalam budaya yang sudah dipengaruhi bahasa Yunani, ketika perjanjian lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, mereka memakai agape untuk menerjemahkan kasih Allah. Dan hal yang khas, hal yang unik di dalam kasih agape adalah kaitan antara kasih dengan perjanjian. Sehingga bisa dikatakan agape itu adalah kasih perjanjian, kasih yang diikat oleh perjanjian. Nah, di dalam zaman modern kita tidak lagi melihat kasih atau agape itu dengan pengertian seperti itu ya. Karena kita sangat dipengaruhi, sadar atau tidak, oleh dua orang. Seorang bernama Søren Abie Kierkegaard. Satu lagi adalah seorang bernama Nygren, Andres Nygren. Nah, ini adalah dua orang yang sangat berpengaruh. Kierkegaard adalah seorang yang dianggap memulai filsafat eksistensialis. Sedangkan Nygren adalah seorang teolog dari Swedia. Di mana pengaruh mereka tentang konsep agape itu sangat kuat. Nah, saudara, Nygren mempelajari dari Kierkegaard dan menurut dia, Kierkegaard membagikan pengertian kasih yang sangat indah. Kasih adalah sesuatu yang berkait dengan sisi estetik ya, sisi dorongan yang rela. Gak ada paksaan di dalam kasih. Dan kita mengerti bahwa konsep agape seringkali dibenturkan dengan pengertian eros dari Plato. Di mana eros itu berarti saya menginginkan sesuatu yang baik yang ada pada kamu. Entah kecantikan kah, entah ketampanan, entah intelektual, entah kekuatan, entah apapun. Sesuatu yang unggul. Aku mencintai karena aku menemukan sesuatu yang unggul di dalam diri orang yang aku cintai. Nah, ini biasanya dibenturkan dengan agape. Agape tidak seperti itu. Aku mencintai engkau meskipun engkau buruk. Aku mencintai engkau meskipun engkau tidak mempunyai apa-apa yang bisa menarik aku. Nah, saudara, tentu itu hal yang baik ya. Tapi akhirnya ada pernyataan yang menjadi kebablasan di dalam pengertian kasih. Yaitu bahwa kasih ini adalah kasih yang tidak menuntut. Kasih agape adalah kasih yang membiarkan orang berada di dalam keadaan buruk. Dan aku tetap mengasihi dia apapun yang terjadi. Nah, saya bukan ahli dari Kierkegaard atau Nygren. Sehingga saya tidak tahu apakah mereka memang membahas pengertian agape se-ekstrim itu. Tetapi orang-orang yang mengkritik mereka justru karena salah mengerti agape sebagai sesuatu yang terpisah dengan keadilan misalnya. Nah, saya tidak masuk ke dalam debat itu ya, tapi intinya adalah kita memang akhirnya dipengaruhi oleh pengertian itu. Bahwa kasih agape adalah kasih yang tidak menuntut, kasih yang memberikan diri kepada pihak yang tidak layak menerima diriku. Namun di dalam kitab suci, terutama perjanjian lama, pengertian agape tidak seperti itu. Agape adalah kasih perjanjian. Agape adalah kasih yang menuntut. Tuhan memberi diri dan dia menuntut manusia yang ikat perjanjian dengan dia untuk memberi dirinya bagi dia. Sehingga kasih agape itu identik dengan kasih perjanjian. Dan kasih perjanjian kalau kita mau lihat pengertiannya di dalam kehidupan kita itu sangat mirip dengan kasih di dalam perjanjian pernikahan misalnya. Ketika saudara menikahi seseorang, saudara berikat janji dengan orang itu. Dan inilah yang disebut dengan pernikahan. Saudara mengasihi dan saudara diikat oleh perjanjian. Saudara tidak bisa melakukan apa yang saudara inginkan jika yang saudara inginkan bentur dengan perjanjian. Dan apa yang saudara sudah ikat di dalam perjanjian memaksa saudara, memaksa dengan sangat keras untuk berubah supaya sesuai dengan perjanjian. Perjanjian adalah hal yang sangat mengikat di dalam budaya Israel. Di dalam tradisi awal sebelum Israel muncul misalnya, ada kebiasaan untuk mengikat perjanjian dengan cara memotong binatang misalnya. Membantai seekor binatang dengan mengatakan, saya akan dibantai seperti ini kalau saya tidak setia kepada perjanjian saya. Sesuatu yang sangat serius, perjanjian tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang boleh dipandang sebelah mata. Di dalam budaya perjanjian lama,
kehormatan seseorang akan sangat ditentukan dengan kemampuan dia menjalankan bagian yang harus dia jalankan di dalam perjanjian. Apakah kamu setia menjalankan perjanjianmu atau tidak? Apakah kamu melakukan apa yang Tuhan tuntut atau yang dituntut oleh perjanjian atau tidak? Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu bukan orang yang boleh diperhitungkan sebagai orang hebat atau bahkan boleh diperhitungkan sebagai orang yang bisa dipercaya. Kamu adalah orang yang mati hidup tidak lagi penting. Di dalam masyarakat orang-orang seperti kamu sebaiknya nggak ada. Karena kamu bukan orang yang setia kepada perjanjian. Jadi saudara salah ya kalau kita memandang dunia kuno sebagai dunia liar. Mirip orang-orang yang tinggal di gua yang cuma tahu bunuh banteng atau bison untuk makan. Lalu mereka bertengkar satu sama lain nggak ngerti apa-apa. Pokoknya kasar, brutal, enggak. Oke, ada seperti itu. Tapi juga ada komunitas yang memelihara tata krama yang baik. Komunitas yang sangat menghargai orang-orang yang mengikuti perjanjian. Yang adil, yang benar. Yang mengatakan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka rasakan itu sesuai dengan perjanjian. Yang menepati kata-kata yang sudah dikatakan. Yang tidak ingkar janji. Segala hal yang akan mengaitkan diri seseorang dengan kehormatan akan diperhitungkan lewat perjanjian. Jadi tanpa perjanjian kita tidak bisa menilai seseorang. Saudara gak bisa bilang ini orang hebat loh karena aku suka dia. Atau ini orang hebat karena berbakat misalnya. Gak ada urusan. Saudara, saya pikir kita perlu banyak belajar dari konsep perjanjian yang dianggap serius di dalam dunia perjanjian lama. Sekarang kita banyak dikacaukan oleh konsep artis, tokoh yang mengagumkan. Sekarang pengertian kita akan hero, akan pahlawan itu sudah beralih. Pahlawan bukan lagi orang yang memegang kata-katanya, yang jujur, yang menyatakan apa yang seharusnya. Pahlawan adalah orang yang keren, apapun yang bikin dia keren. Keren karena tampangnya, keren karena bakatnya, keren karena pinternya, keren karena dia bisa punya kemampuan yang kita idam-idamkan. Tapi kita tidak peduli apakah dia orang yang setia sama perjanjian atau tidak, dia jujur atau tidak. Nah jadi kita sudah kehilangan nilai-nilai tentang kemasyarakatan yang sebenarnya sangat diajarkan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru tentunya. Mengenai orang-orang yang berhak dikagumi, orang-orang yang bisa kita berikan perasaan kagum. Karena seperti yang tadi saya sudah katakan, perjanjian sudah diganti dengan segala hal yang sifatnya wah atau yang segala hal yang sifatnya pameran. Kita sudah mengganti kehormatan seseorang dengan keadaan menjadi artis yang membuat dia dikagumi begitu banyak orang. Nah maka tidak heran jika budaya dan juga keadaan masyarakat kita berada di dalam keadaan yang makin rusak. Menjadi makin rusak bukan karena kurang orang pintar. Tapi justru menjadi makin rusak karena orang berlomba-lomba jadi pintar. Karena itu akan membuat dia diakui. Orang berlomba-lomba akan punya pendidikan tertinggi karena itu akan bikin dia diakui. Orang berlomba-lomba ingin punya wajah ganteng atau cantik, kalau masih kurang tinggal operasi plastik, supaya dia diakui. Orang berlomba-lomba mempunyai keunggulan yang akan dikagumi. Ingin dikagumi adalah problem besar. Karena yang paling layak untuk dikagumi hanya Tuhan. Tugas saudara dan saya bukan untuk dikagumi, tugas saudara dan saya adalah untuk setia kepada perjanjian. Dan ini berlaku baik di dalam relasi kita kepada Tuhan maupun relasi kita kepada sesama. Jadi saudara, masyarakat perjanjian lama adalah masyarakat yang sangat diikat oleh perjanjian. Jika engkau orang baik, engkau akan setia kepada perjanjian. Jika engkau bukan orang setia, maka engkau tidak layak untuk dianggap orang berarti di dalam masyarakat. Nah saudara, saya pikir ini adalah value, adalah nilai yang Tuhan juga hargai. Tuhan tidak terlalu peduli. Tuhan tidak peduli sama sekali, bahkan bukan tidak terlalu peduli. Apakah saudara punya kemampuan untuk dikagumi seperti artis atau tidak? Tuhan peduli satu hal. Apakah kamu orang perjanjian atau tidak? Engkau menjalankan perjanjian atau tidak? Apakah engkau menjalankan apa yang engkau ikat dirimu untuk lakukan? Kalau tidak, engkau tidak punya hak sebenarnya untuk hidup di dalam masyarakat damai yang Tuhan mau buat. Nah jadi saudara, aspek ini hilang sehingga waktu kita memikirkan tentang agape, tentang kasih, kita tidak ingat perjanjian. Kita cuma ingat bahwa agape itu adalah kasih yang rela berkorban. Kamu tidak layak, aku mengasihimu, aku rela mati bagimu meskipun kau tidak layak, dan kita anggap itu agape. Tapi saudara, John Owen pernah mengatakan kalimat yang sangat bagus. John Owen mengatakan tidak pernah ada tindakan Tuhan yang bisa dinilai di luar perjanjian, di luar konteks perjanjian. Ini sama dengan, saya pernah kasih contoh beberapa waktu yang lalu ya, saya lupa di acara apa. Ini sama dengan kalau saudara mempunyai uang rupiah. Saudara bisa membelanjakan uang rupiah di dalam perjanjian di negara ini. Yang menyatakan bahwa banknote rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu boleh dilakukan, dipertukarkan dengan barang sebagai media untuk menukar.
Ini adalah uang, ini adalah alat penukar yang sah. Tapi saudara tidak bisa bawa uang rupiah lalu pergi ke Amerika kemudian belanjakan rupiah. Lain, perjanjian mereka tidak sama dengan perjanjian kita. Maka saudara, uang rupiah berlaku di dalam konteks perjanjian tertentu. Nah ini yang kita mungkin harus hati-hati lihat, bukan mungkin, pasti harus hati-hati lihat ya. Bahwa setiap istilah di dalam Alkitab itu akan ditafsirkan berdasarkan konteks perjanjian. Kalau ada yang tanya, kenapa Yesus mati menebus dosa kita? John Owen akan jawab, karena itulah perjanjiannya dari awal. Bukan karena Yesus mempunyai sesuatu yang secara netral bisa ditafsirkan sebagai penebus. Dalam budaya apapun, dalam konteks apapun orang akan mengerti Yesus penebus. Enggak bisa saudara. Konteks ini adalah konteks yang hanya bisa dipahami lewat perjanjian. Demikian juga agape. Agape adalah kasih yang harus dipahami di dalam konteks perjanjian. Masyarakat yang mengikat diri dengan Allah di dalam perjanjian adalah masyarakat yang akan menerima kasih Allah yang memberi diri bagi mereka. Jadi ada perjanjian. Sehingga tidak ada ya pengertian bahwa kalau kita sudah dikasih Allah, ada kasih agape dari Tuhan, maka apapun yang kita lakukan gak masalah. Tuhan mencintai orang berdosa, maka mari berdosa. Supaya Tuhan makin mencintai kita. Gak bisa. Kasih agape adalah kasih yang menuntut. Bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi, kasih agape adalah kasih yang menggerakkan Tuhan untuk membinasakan orang fasik di Israel. Jadi saudara bilang, oh Tuhan pemarah ya, dia gak mengasihi. Kamu orang Kristen bilang Allah itu kasih. Kenapa dia murka? Saudara akan mengatakan, karena kasihnya harus ditafsirkan di dalam konteks perjanjian. Dan kasih Allah itu bukan kasih yang penting kamu nyaman. Itu namanya kasih Allah. Aku berelasi dengan Allah dan aku nyaman dengan keadaanku dan Allah terima aku apa adanya, itu kasih. Bukan. Kasih tidak mungkin membuat saudara tenang kalau saudara tidak berjalan di dalam perjanjian. Kasih akan membuat saudara merasa penuh dengan damai dan sejahtera dan sukacita jika saudara berjalan di dalam perjanjian. Jadi ada perjanjian. Dan perjanjiannya selalu akan jelas dan tertulis. Ini bukan cuma perjanjian yang diturunkan mulut ke mulut. Budaya Yahudi adalah budaya yang sangat unik karena meskipun banyak sekali tradisi turun-temurun yang mereka miliki, namun mereka adalah umat yang berpegang kepada sebuah kitab. Mereka mendapatkan kitab, entah itu kitab dari Tuhan seperti Taurat ataupun kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang juga dari Tuhan setelah Taurat. Jadi mereka mengandalkan ini, mereka mengikat hidupnya dengan perjanjian dengan Tuhan. Nah jadi saudara sekalian, kasih dan perjanjian adalah hal yang utuh, gak bisa dipisah. Sehingga kita harus mengerti bahwa konteks bagi kasih Allah adalah perjanjiannya. Kenapa Tuhan mengasihi? Karena dia mau mengasihi. Apa tandanya dia mengasihi? Dia memberikan perjanjiannya. Lalu bagaimana aku menikmati kasih Allah? Dengan hidup di dalam perjanjiannya. Apakah perjanjian ini adalah satu pihak, Tuhan memberi kita terima? Tidak. Perjanjian selalu dua pihak. Saudara gak pernah ya ada perjanjian cuma pihak Tuhan lalu kita sembarangan hidup. Gak pernah. Bahkan di dalam kekristenan. Iman saudara kepada Kristus tidak berarti menjadikan saudara hidup bebas seenaknya dan Tuhan akan mengasihi apapun yang terjadi. Tidak. Kekristenan adalah agama yang menuntut. Menuntut setiap orang yang memutuskan untuk ikut dalam perjanjian dengan Tuhan untuk memberi dirinya bagi Tuhan. Tidak bisa kurang dari itu. Nah maka saudara, kasih harus ditafsirkan di dalam perjanjian dan inilah yang Paulus mau jelaskan di dalam pasal yang ke-7. Arti hukum Taurat di dalam ayat yang ke-1. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup? Hal yang wajar, saudara tidak mungkin mengikat perjanjian dengan orang yang sudah mati. Orang yang mati akan lepas dari perjanjian. Kematian akan membubarkan perjanjian apapun. Karena perjanjian itu diikat dengan orang hidup, bukan dengan orang mati. Orang mati tidak lagi diikat dengan perjanjian apapun. Kalau ada seseorang punya hutang misalnya lalu dia mati di dalam di dalam kebiasaan dari orang dari zaman Israel, maka keturunan selanjutnya harus tanggung jawab dan mungkin mereka akan dijual. Tapi bukan orang yang sudah mati itu yang akan dituntut lagi. Nah jadi saudara, pernikahan pun demikian, orang yang sudah mati tidak lagi berkuasa atas istrinya. Jika seseorang sudah mati dia tidak lagi diikat atau istrinya tidak lagi diikat untuk terus menerus ada di dalam perjanjian dengan dia. Kematian menyelesaikan perjanjian. Kematian membubarkan perjanjian, termasuk perjanjian nikah. Nah jadi saudara sekalian, perjanjian nikah itu bukan perjanjian kekal, berlaku hanya ketika satu orang masih hidup dan, ulangi ya. Berlaku hanya ketika kedua pihak masih hidup. Salah satu mati, perjanjian selesai. Dua-duanya mati, apalagi. Jadi saudara nggak perlu khawatir kalau ternyata nanti
saudara meninggal, kuburannya nggak dekat sama pasangan misalnya, nanti kami nggak bisa pegangan tangan. Memang nggak bisa anyway. Nanti aja tunggu kebangkitan. Saudara nggak bisa mengharapkan perjanjian itu akan terus mengikat sampai selama-lamanya. Bukan. Nah demikian juga dengan perjanjian apapun. Saudara mengikat perjanjian misalnya. Mari kita berkumpul menjadi umat yang setia. Itu akan berlaku selama saudara hidup. Kematian akan membubarkan. Nah ini adalah pengertian yang akan disetujui baik oleh orang Romawi di dalam budaya Roma pada abad pertama maupun oleh orang Yahudi. Sama seperti orang Yahudi, orang Roma pun sangat diikat dengan perjanjian. Mereka mempunyai tata negara mereka yang mengharuskan baik senat maupun kaisar maupun warga mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Kaisar ini bukan cuma mempunyai hak untuk melakukan apapun. Kaisar punya kewajiban untuk memajukan Roma. Dan senat akan menuntut apakah kamu sudah lakukan kewajibanmu atau tidak. Nah jadi saudara sekalian, semua orang termasuk warga, lapisan-lapisan yang ada, baik dia warga utama yaitu warga Roma maupun warga-warga lain, baik dia warga dari bangsa yang jadi tentara bayaran Roma ataupun juga bangsa budak. Mereka punya aturan, mereka punya kewajiban dan mereka punya hak. Mereka berhak untuk menempati tanah-tanah tertentu misalnya, dan hanya orang Roma yang berhak menempati daerah utama dari kekaisaran Roma. Semua orang diikat dengan perjanjian. Tidak ada orang-orang di dalam kerajaan Roma yang akan menyetujui hidup tanpa perjanjian. Bagi mereka hidup tanpa perjanjian adalah kebiasaan bangsa barbar. Bagaimana kita harus hidup? Jalan aja lah. Gimana perjanjian? Wah udah nanti aja. Saudara, nanti aja itu akan memundurkan kebudayaan menurut orang Roma. Maka saudara, ini juga yang harus kita pikirkan di dalam relasi kita ya. Saudara berelasi di dalam pernikahan atau di dalam relasi bisnis, jangan lupa. Atur semuanya baik-baik, bikin perjanjian dari awal. Saudara jangan bilang, ini sesama orang Kristen. Justru karena kamu Kristen, kamu harus menegakkan perjanjian di awal. Janji apapun. Saya berjanji, ikat diri, asal pihak kamu juga ikat diri. Ini yang harusnya dipraktekkan juga oleh gereja. Kadang-kadang orang gak mengerti ya bahwa kalau urusan dengan gereja udah jangan pakai kaku-kaku seperti itu. Saudara, yang kaku-kaku itu dimulai dari keseriusan perjanjian antara Allah dan manusia loh. Nah maka saudara jangan anggap remeh, apalagi kalau saudara berjalan untuk melakukan sesuatu, misalnya berbisnis kah atau buka usaha dengan sesama orang Kristen, apalagi dari gereja, satu jemaat lagi di kebaktian duduk bareng terus misalnya. Sudahlah gak usah atur apa-apa, kan kita sama-sama percaya, itu kafir. Orang kafir akan bilang, kan kita sama-sama percaya. Karena Tuhanmu, Tuhan kita, gak pernah bilang begitu kepada manusia. Sudah ya kita sama-sama percaya ya. Kamu saya percaya, saya juga kamu percaya. Mari jalan sama-sama. Gak ada. Tuhan mengatakan, aku janji akan melakukan ini. Dokumenkan. Kamu saya tuntut harus lakukan ini. Dokumenkan. Itu rohani, itu suci, itu Tuhan. Tidak lakukan ini, kafir menurut orang Yahudi. Kami nggak pernah punya Allah yang nggak jelas. Kami tidak pernah punya ilah yang tidak memberikan perjanjian. Bangsa-bangsa lain punya perjanjian turun-temurun yang ceritanya ngawur-ngawur, yang kita nggak ngerti mana versi yang benar. Ada versi penciptaan dari Babel kayak begini. Setelah berapa generasi versi penciptanya ganti lagi. Loh kami harus percaya mana? Maka orang Yahudi menganggap remeh bangsa-bangsa lain karena mereka tidak pernah jalan dalam perjanjian yang jelas dengan ilah mereka. Mari biasakan ini ya. Maka saudara mengatakan, sudahlah nggak usah serius-serius amat, nggak usah detail, nggak usah bilang kewajibanku apa, hakku apa. Itu nggak bisa jalan. Satu kali ketika kami persiapkan sebuah KKR di sebuah daerah yang akan terus-menerus jadi anonim gitu ya. Saya dari pihak Bandung mengatakan, yuk kita atur perjanjian, yuk kita kerja apa, bagiannya apa, tanggung jawabnya apa. Pihak yang lain bilang, nggak usah gitulah, itu bukan cara kita. Jalan aja. Loh jalan aja gimana? Jalan aja. Saya udah tahu ini rusak, nggak bisa kayak begini. Lalu saya berpaling ke rekan saya, ke pengurus dari GRI Bandung juga, dia juga setuju dengan saya. Lalu dia mengatakan, wah ini ke depan berat. Bisa nggak ada yang kerja, atau bisa cuma salah satu pihak kerja, atau bisa bentur. Ini ke depan nggak jelas. Lalu saya bilang, udahlah ikutin aja, saya juga nggak ngerti mau ngapain. Saya sudah bilang, ayo kita ikat perjanjian. Apa yang dikerjakan oleh saya, apa yang dikerjakan oleh kamu. Tapi orang sering meremehkan hal itu. Nah saudara, Israel tidak pernah dibiasakan untuk mengenal Allah yang tidak berjanji. Di mana perjanjian Allah itu adalah perjanjian yang juga mengikat mereka. Jadi mereka kenal Allah sebagai yang memberi diri, dan mereka juga kenal Allah sebagai yang menuntut mereka untuk memberi diri. Tuhan menuntut manusia kok. Saudara, mana bagian di ayat Alkitab yang mengatakan, Tuhan tidak pernah tuntut kita. Kita lakukan aja apa yang kita bisa lah, Tuhan akan terima apapun. Oh enggak, Tuhan menuntut kita karena itu yang kita perlu. Tuhan mau kita lakukan hal yang Dia perintahkan karena itu yang kita perlu. Perjanjian.
Jadi saudara, kasih agape adalah kasih perjanjian. Kasih yang menuntut. Tuhan menuntut umatnya mengerjakan apa yang dia mau. Dan dia tuntut dengan keras. Itulah agape. Itulah cinta. Cinta itu bukan perasaan lunak yang membuat kita makin rusak. Saudara, kita orang berdosa yang gak bisa diberikan kelunakan terus menerus. Sudahlah, terserah kamu mau ngapain. Kan aku mencintaimu. Because I love you. Kamu lakukan apa yang kamu mau. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena kita mencintai. Oleh sebab itu kita ingin perjanjiannya jalan. Karena kalau perjanjian itu dibuat dengan kasih seperti yang Tuhan lakukan. Perjanjian itu akan memberikan damai kepada orang yang diikat. Kalau Tuhan jahat ya Tuhan akan manipulasi orang dengan perjanjian. Tapi itu bukan Tuhan kita. Saudara bisa bikin perjanjian yang memanipulasi orang kalau saudara jahat. Tapi saudara bisa bikin perjanjian yang adil. Di mana keadilan itu akan memastikan bahwa semua mendapatkan apa yang Tuhan mau mereka dapat. Dan inilah yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan berbangsa Israel. Sehingga dia memberi perjanjian. Dan perjanjian itu menjadi jelas lewat firman. Yang akhirnya dibukukan dalam bentuk Taurat. Perjanjian tidak dimulai dari Taurat. Perjanjian sudah Tuhan ikat dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, Ishak, Yakub, dan akhirnya dengan Israel. Baru dengan Israel Tuhan mengikatnya dengan Taurat. Maka Taurat adalah segel perjanjian bagi umat Israel. Untuk memastikan mereka berelasi dengan Tuhan. Jadi saudara, Taurat mengikat orang Israel berelasi dengan Tuhan. Dan tentu ada konsekuensi jika mereka tidak setia dengan perjanjian ini. Sehingga Taurat menunjukkan apa yang harus orang Israel berikan sebagai bukti mereka cinta Tuhan. Dan apa yang Tuhan wajib berikan sebagai bukti bahwa Tuhan mencintai Israel. Tuhan mencintai Israel, maka Tuhan akan menepati perjanjiannya. Manusia mencintai Tuhan, Israel mencintai Tuhan, maka Israel harus menepati perjanjian. Itulah bentuk cinta kasih. Jadi saudara, cinta kasih tidak bisa diberikan berdasarkan apa yang saya pikir baik. Cinta kasih diberikan di dalam perjanjian sesuai dengan apa yang Tuhan tuntut. Saudara tidak bisa mengatakan, aku mencintai Tuhan. Apa buktinya? Saya semalam-malaman gak tidur untuk baca kitab suci. Saya baca terus kitab suci. Oh, itu hal yang baik. Tapi itu belum tentu menunjukkan saudara mencintai Tuhan. Lalu apa yang bisa membuktikan saya mencintai Tuhan? Lihat Taurat dong. Tuhan menunjukkan kok apa yang akan dia bentuk dalam diri manusia. Supaya manusia mampu menunjukkan kasihnya kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, perjanjian dan kasih itu gak bisa pisah. Besarnya perjanjian menunjukkan besarnya kasih. Besarnya kasih menunjukkan adanya perjanjian. Tuhan mengasihi Israel. Maka dia memberikan perjanjian, dia memberikan Taurat kalau di dalam Keluaran. Dan Israel mengasihi Tuhan. Maka mereka akan mentaati Taurat. Jadi Taurat diberikan sebagai pertanda perjanjian dari sebuah relasi. Relasi antara Israel dan Tuhan. Nah saudara, ini relasi apa ya? Relasi antara Tuhan dan Israel adalah relasi yang mengikat mereka untuk setia. Mereka harus setia kepada Tuhan. Mereka tidak harus melakukan konsep-konsep moral yang abstrak. Ini yang biasanya kita gantikan Taurat dengan konsep moral yang abstrak. Kalau saya tidak mencuri, saya baik. Kalau saya tidak membunuh, saya baik. Kalau saya tidak berzina, saya baik. Sehingga orang tidak mengerti konteks Taurat dan perjanjian. Banyak orang mengatakan, apakah Tuhan akan menghukum? Kalau seseorang itu tidak pernah mencuri, tidak pernah membunuh, suka menolong orang lain, kan dia baik. Masa Tuhan hukum? Loh saudara, apa kaitan dengan baik ya? Ini kan perjanjian antara dua pihak. Dan dia tidak ikut perjanjian itu. Dia bisa baik. Tapi dia nggak berbagian di dalam perjanjian. Nggak ada gunanya. Dia tidak akan berbagian di dalam Tuhan. Sama seperti kalau saya ikat perjanjian dengan istri saya. Lalu saya mengatakan, saya sih berharap istri saya memasakkan. Ini contoh ya, saya nggak sedang memberikan pesan tersembunyi atau apa. Mungkin jangan saya contohnya lah, Pak William aja. Pak William misalnya mengatakan kepada istrinya, saya berharap ya istri saya itu masak tiap hari dengan menu makanan yang seimbang. Harus sehat. Tidak ada lemak, nggak boleh gorengan misalnya contohnya. Nggak mungkin lah Pak, tapi contoh lah. Pokoknya istriku saya harap memasakkan saya makanan, memasakkan saya yang sehat, supaya aku bisa bekerja dengan baik dan saya bisa menghargai itu sebagai bentuk cinta kasihnya kepada saya. Lalu nggak lama Ziko yang masak, misalnya contoh ya Ziko. Ziko masak makanan sehat untuk Pak William. Apakah berarti Ziko berbagian di dalam janji Pak William untuk nanti makin cinta atau makin setia di dalam pekerjaan? Nggak ada kaitan, dia nggak nikah dengan Pak William kok. Jadi saudara ngerti maksudnya ya, Ziko bisa berbuat baik, bisa masak, bisa apa, tapi nggak ada kaitan. Dia nggak masuk dalam perjanjian dengan Pak William.
Demikian juga dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Gak peduli berapa hebatnya budaya mereka, berapa hebat teknologi mereka, berapa baik mereka. Mereka tidak pernah ikat perjanjian dengan Tuhan. Dan karena itu mereka adalah outsider, gak berada di dalam. Gak peduli mereka sebaik apa. Nah, ini mungkin yang penting untuk kita pahami di dalam penginjilan misalnya. Saudara menginjili orang lalu bilang, saya sudah baik, saya nggak lagi menawarkan perbuatan baik. Nah seringkali penginjilan juga jadi ngawur, error ya. Saya nggak menawarkan perbuatan baik, ada cara kok untuk masuk surga tanpa perbuatan baik. Wah, ini penginjilan bidat ya. Ayolah, kamu nggak usah pikir perbuatan baik, ada cara kok untuk selamat tanpa perbuatan baik. Saudara tidak menawarkan jalan keselamatan tanpa perbuatan baik. Jika saudara melakukan itu, saudara bukan menginjili, saudara penyesat. Saudara harus mengatakan, saya menawarkan perjanjian Allah dengan kamu. Yang disegel oleh darah Kristus. Kenapa dia harus mati? Nah, kamu harus ngerti dulu perjanjiannya. Kalau enggak, kamu enggak akan tahu kenapa dia harus mati. Dia mati bagi umat pilihan. Ini John Owen tekankan dengan baik sekali. Karena dia adalah wakil umat pilihan. Dia melakukan seluruh hidupnya. Dia mendedikasikan seluruh hidupnya bagi umat pilihan. Kamu mau berbagian dalam umat pilihan atau tidak? Kalau iya, percaya dia. Oh, saya sudah baik. Loh, saya enggak menawarkan kamu akan selamat atau kamu akan dihargai karena perbuatan baik. Ini perjanjian kok. Saudara enggak bisa kan mengharapkan pernikahan itu sebagai sesuatu yang secara umum bisa ditepati siapapun. Enggak. Kalau seseorang mencintai, misalnya A mencintai B, lalu mengatakan, saya sangat ingin menjadi pasanganmu. Lalu ada C mengatakan, saya aja ya, sama saya aja. Saya juga oke kok, saya mau sama kamu juga. Yang B akan mengatakan enggak bisa. Sesuatu yang beda ya. Nah maka saudara, manusia tidak dituntut untuk melakukan perbuatan baik abstrak. Lalu hukum Taurat memastikan manusia bisa melakukan perbuatan baik abstrak itu. Kalau ada orang miskin kamu tolong. Kalau ada orang asing kamu tampung dia. Kalau ada orang kurang makanan kamu biarkan ambil benih-benih atau hasil panen yang jatuh supaya dia bisa terpelihara. Lakukanlah itu dan kamu akan selamat. Salah. Setialah dalam perjanjian dengan Tuhan. Apa? Tanda setia. Tanda setia adalah lakukan apa yang aku mau. Tanda engkau cinta Tuhan adalah kasihilah sesamamu. Tanda engkau mencintai Tuhan adalah berikan belas kasihanmu. Nah saudara, inilah konteks perjanjian yang dimaksud. Maka Taurat sangat penting karena Taurat memelihara kasih dan kesetiaan orang Israel kepada Tuhan. Melalui memberi makan orang miskin, melalui saling menolong, melalui mempunyai belas kasihan. Semua dikerjakan demi perjanjian dengan Tuhan. Nah maka inti dari perjanjian ini adalah kesetiaan kepada Tuhan, bukan perbuatannya. Tentu perbuatannya gak bisa diabaikan. Nah ketika Israel menyimpang, waktu mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka menyembah berhala, mereka tidak setia dengan perjanjian. Tuhan murka. Tuhan tidak marah hanya karena mereka kurang tepat menjalankan Taurat. Orang Yahudi salah memahami itu di dalam post-exilik, di dalam setelah pembuangan. Mereka pikir kami kurang setia makanya Tuhan marah. Kami kurang galak mentaati Taurat, kami kurang dedikasi. Harusnya kami lebih dedikasi lagi. Tuhan suruh puasa, kami jangan cuma puasa harusnya. Sampai hampir mati gak makan. Tuhan suruh kita memberi perpuluhan, kita kasih 2 kali lipat. Tuhan suruh kita apa? Kita double, kita lebih keras lagi kerja. Bukan itu loh, iya itu baik, tapi asal itu menunjukkan cinta kepada Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Itu yang paling penting yang Tuhan nyatakan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan ikat perjanjian dengan aku. Jika engkau tidak mengasihi aku, perjanjian itu gak ada gunanya. Jika engkau tidak mengikat perjanjian, berarti engkau tidak mengasihi aku. Ikat perjanjian dan kasih adalah satu. Nah maka Taurat diberikan supaya orang Israel cinta Tuhan dan ikat perjanjian dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan cinta Israel dan ikat perjanjian dengan Israel. Tapi begitu mereka menyimpang, mereka tidak menyembah Tuhan. Ini yang Paulus katakan sebagai natur lama atau dalam bahasa Roma 5, di dalam Adam. Ketika mereka memutuskan untuk tidak setia kepada Tuhan, mereka berada di dalam Adam, mereka berada di dalam natur yang lama. Mereka memutuskan relasi mereka dengan Tuhan. Dan mereka mengambil kesetiaan kepada yang lain. Mereka berkhianat. Ini kayak kalau perjanjian nikah. Berarti engkau yang tadinya sudah setia kepada Tuhan. Sekarang ambil jalur lain. Kamu punya orang lain yang bukan pasanganmu. Dan ini adalah sesuatu yang merusak perjanjian itu. Orang Israel mempunyai ilah lain. Dan kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama. Tidak ada berhala apapun yang dibahas dengan penghormatan oleh Alkitab. Semua dewa-dewa atau ilah-ilah itu dibahas dengan karikatur. Dijadikan badut kalau mau dibilang. Saudara kalau baca perjanjian lama ya, Baalkah atau Marduk atau siapapun. Itu dibahas secara karikatur. Kamu menyembah patung, kok patung disembah? Gak ada orang sembah patung ya saudara di dalam dunia kuno.
Semua orang percaya bahwa yang mereka sembah itu adalah sesuatu yang lain, dewa yang ada di atas sana, dan patung ini itu cuma wujud, ini cuma image. Dewaku bukan kayu ini, dewaku ada di atas. Ini cuma perwujudannya. Tapi ya Tuhan mengatakan karena dewamu itu nggak ada di atas sana, berarti dewamu cuma yang kayu ini. Dan dewamu kayu, nggak bisa ngomong, nggak bisa lihat, dikarikaturkan lah intinya. Jadi saudara kalau lihat di dalam Alkitab, dewa-dewa lain itu dianggap badut. Agak lain dengan pemikiran kita sekarang kan, kita anggap keren sekali kalau kita bisa angkat lagi dewa-dewa, dewa kematian, Thanos atau apalagi dewa laut, Neptune atau apalagi itu dewa-dewa keren. Alkitab anggap mereka badut. Jadi kalau saudara, ya termasuk setan justru, setan juga ya. Alkitab menganggap kuasa jahat itu juga cuma gangguan yang badut aja lah. Engkau harus takut akan Tuhan, bukan takut akan kuasa jahat. Nah, maka saudara, kalau sekarang, kalau saya ingat ya tahun 70, banyak grup rock yang katanya pakai kode-kode penyembahan setan. Saya agak geli sekarang lihat mereka, karena itu kayak menyembah badut. Kamu adalah clown worshipper. Oh clown, we worship you gitu ya. Oh clown, badut apapun lah, badut McD atau apa. Aku menyembahmu. Bayangkan ya ada orang sujud menyembah di depan badut McD. Sambil persembahkan double cheeseburger. Gitu ya. Aku sujud memberikan sesajen kepadamu dewa. Saudara gak akan bilang, ih ngeri ya. Saudara akan ketawain, dasar gila gitu ya. Bukan gila, malah bodoh. Gila kan kayaknya masih lumayan menghormati ya. Dasar bodoh. Kamu bodoh gak ada otaknya menyembah yang cuma badut. Ya sama, penyembahan berhala di dalam Alkitab itu dianggap cuma menyembah badut. Gak ada kuasa kok, cuma badut. Dan badut tidak berhak diberikan perasaan takut kita. Saudara boleh ketawain dia tapi gak usah takut. Ya ada orang takut sama badut, saya gak tahu kenapa tapi ya itu real. Mungkin karena ada film horornya juga, saya gak ngerti lah. Intinya adalah Alkitab tidak pernah anggap berhala itu something. Maka ketika orang tidak setia, dia tidak setia kepada Tuhan. Lalu dia jadi setia sama siapa? Kalau gitu kamu setia sama siapa kalau bukan Tuhan? Nah Paulus mengatakan kamu setia kepada manusia di dalam Adam. Adam adalah pasanganmu dalam tanda kutip, ini jeniusnya teologi Paulus. Ketika kamu putuskan relasimu dengan Tuhan yang diikat oleh Taurat, kamu sedang berkhianat dengan menjadikan seorang kepala yang kafir, bukan kafir, yang sudah jatuh dalam dosa, yaitu Adam. Kamu bersatu di dalam natur yang lama, kamu seperti Adam. Jatuh di dalam dosa, mengabaikan Tuhan, dan membuat dirimu jadi ilah. Jadi saudara kita sudah putuskan relasi dengan Tuhan, lalu kita ikat relasi dengan pasangan gelap kita, yaitu diri kita sendiri. Yaitu Adam yang lama, natur kita yang lama. Ini semua sama ya. Adam, di dalam Adam, natur yang lama, kedagingan, dirimu yang lama, itu semua sama. Paulus sedang berbicara tentang hal yang sama. Penyembahan berhala adalah natur lamamu kamu sembah. Kamu mendewakan dia, kamu sujud kepada dia, kamu menginginkan dia, kamu benar-benar mencintai dan mendedikasikan dirimu kepada dia. Dan saudara benar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, meskipun Paulus tidak bahas di Roma. Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak mungkin punya dua tuan. Kamu akan cinta yang satu dan kamu akan benci yang lain. Saudara, orang mulai benci pasangannya ketika dia punya orang lain. Saya sudah ketemu orang lain, sekarang saya benci kamu. Saya gak suka kamu lagi. Apa yang kamu lakukan bikin saya muak. Apa yang dia lakukan bikin saya senang. Pasangan gelapku menyukakan hatiku, sedangkan pasangan asliku bikin aku muak. Saya gak suka lihat dia, saya gak suka tingkahnya. Apapun yang dia lakukan mengesalkan saya. Tapi pasangan gelapku, dia apapun bikin saya suka. Dia bersin bikin saya suka. Dia buang angin bikin saya suka. Nah ini contoh ya. Jadi saudara mempunyai dedikasi yang baru sekarang kepada pasangan gelap, yaitu dirimu yang lama. Adam di dalam natur yang lama, sama, manusia yang lama. Engkau menyembah dirimu, engkau menyembah hawa nafsumu, engkau menyembah sesuatu yang Paulus tafsirkan sebagai kuasa setan, kuasa jahat. Dan kuasa setan, kuasa jahat ini bukan si setan, bukan si Lucifer atau siapapun namanya, bukan. Yang dimaksud dengan setan dan kuasa jahat oleh Paulus adalah sifat lama yang manusia dunia ini miliki. Mencintai diri, mengejar hawa nafsu, mengejar kemegahan, mengejar nama baik, mengejar apapun untuk diri. Ini loh musuhnya, dan engkau sedang melakukan itu, maka Taurat menjadi musuhmu. Taurat akan membinasakan kamu berkhianat. Perjanjian akan diikat oleh Taurat dan Taurat akan menjaga saudara mencintai Tuhan. Sama seperti Taurat menjaga Tuhan mencintai kita. Tuhan mengikat dirinya dengan Taurat. Taurat itu dari mulut Tuhan dan Tuhan ikat dirinya. Aku ikat diriku dalam perjanjianku. Selama matahari masih ada. Selama air laut masih ada di atas pasir. Aku tidak akan ingkar dari perjanjianku. Itu yang Tuhan katakan. Nah maka saudara sekalian Tuhan ikat dirinya dengan perjanjian. Dan manusia mengabaikan itu. Sehingga perjanjian yang diikat oleh Taurat akan mengekang
Saudara nggak bisa lari dari perjanjian karena ada Taurat. Dan Taurat ini bukan cuma mengekang kita dan membinasakan kita. Taurat ini pun membangkitkan kebencian di dalam kita. Maka saudara, ini unik yang Paulus bahas kalau saudara lihat di dalam ayat yang kelima ya. Di dalam ayat 5 Paulus mengatakan, waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa. Ini kata yang unik, hawa nafsu bisa juga ditafsirkan penderitaan, bisa dua. Dan Paulus akan pakai penderitaan di pasal 8 dengan kata yang sama. Jadi kata yang sama di pasal 8 berarti penderitaan, di pasal 7 artinya hawa nafsu. Jadi saudara mentaati Taurat dan mengabaikan Taurat lain. Mentaati Taurat akan membuat saudara mengalami penderitaan dengan pengharapan, pasal 8. Tidak akan ada apapun memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sedangkan di pasal 7, kalau kamu tidak taat kepada Taurat, maka apa yang kamu alami bukan penderitaan, tapi hawa nafsu. Sangat unik ya. Hawa nafsu itu ada di opposite end, di ujung yang lain, yang berlawanan dengan penderitaan. Penderitaan orang saleh itu bentur dengan hawa nafsu orang berdosa. Nah, nanti kita bahas itu di dalam pasal 8, tapi belum sekarang ya, ini trailer dulu. Nah, jadi saudara sekalian, Paulus mengatakan ketika kita hidup dalam daging, hidup di dalam natur yang lama, hidup di dalam pengkhianatan, hidup menyembah pasangan yang lain dan bukan Allah, kamu dirangsang oleh Taurat untuk menjalankan dosa. Nah, ini sesuatu yang aneh ya. Hawa nafsu dosa itu dirangsang oleh hukum Taurat. Jadi hukum Taurat bikin saya berdosa. Iya, Paulus bilang, hukum Taurat bikin kamu berdosa karena kamu ada di ujung yang lain dari kesetiaan. Orang setia akan lihat Taurat dan mencintai Taurat. Orang yang melanggar akan membenci Taurat. Dan saudara, bagi Paulus tidak ada posisi netral. Entah engkau mencintai perintah Tuhan atau engkau membenci dan sengaja akan melawannya. Jadi Paulus punya tafsiran tentang dosa yang beda dengan tafsiran etika. Orang-orang di dalam dunia moral akan mengatakan dosa atau ya kebobrokan di dalam tingkah laku itu adalah perlawanan terhadap norma yang seharusnya. Norma yang seharusnya mengatakan A, kamu malah menjalankan B. Itu penyimpangan, maaf bukan perlawanan ya, penyimpangan. Jadi kamu sedang melakukan penyimpangan. Ini yang diselidiki juga oleh Sigmund Freud misalnya. Freud mengatakan penyimpangan yang kita lakukan itu ada begitu banyak. Sehingga dia merasa di dalam diri seseorang, di dalam person, itu ada begitu banyak aspek yang kita akan anggap sebagai jiwa. Yang begitu banyak, yang membuat kita berubah-ubah gitu ya. Satu kali jiwa ini yang berkuasa, satu kali jiwa ini yang berkuasa sehingga kita tidak selalu sama. Kita akan punya mood yang berbeda karena memang ada hal yang berbeda dalam diri kita. Nah, jadi kita akan melakukan penyimpangan, tidak melakukan apa yang seharusnya. Dan tentu cara membalikannya adalah ya balik dong. Kamu kenapa malas? Ayo rajin. Kamu kenapa mencuri? Bertobat. Nanti kita bikin efek jerah supaya kamu gak lakukan lagi. Tapi saudara, bagi Paulus, kita bukan cuma menyimpang dari Taurat, kita sengaja melawan Taurat. Kita nggak tahu itu, tapi itu yang kita lakukan. Paulus mengatakan demikian. Kamu bukan cuma menyimpang, kamu sengaja melawan Taurat. Engkau punya kecenderungan untuk sengaja berontak kepada Tuhan. Saudara, sesuatu yang makin muncul sebagai pemberontakan itu adalah ujung dari gunung es di dalam laut. Kalau saudara mengatakan sekarang di barat itu gawat ya, memperjuangkan untuk LGBT atau apapun. Slavoj Žižek mengkritik LGBTQ dan plus. Ada kata plus di baliknya. Bagi dia kata plus itu aneh sekali. Kamu bisa masukkan apapun di situ. Dan itu jadi aneh. Nah, intinya adalah orang akhirnya memperjuangkan untuk hal ini kan. Lalu saudara mengatakan sekarang budaya sudah gila. Tapi ya saudara harus tahu itu cuma puncak dari gunung es. Kelihatannya kecil tapi ya apa yang ada di bawah laut itu yang lebih besar. Dan apapun ya, meskipun saudara bukan penganut dari penyimpangan seks seperti itu. Tapi saudara dan saya sebenarnya punya kecenderungan untuk melawan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita lawan dengan sengaja. Kita nggak mau itu. Kita berontak, kita bentur dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan kita bukan cuma berada dalam posisi netral, kita berada di dalam posisi bermusuhan dengan Tuhan. Itu sebabnya waktu hukum Taurat mengatakan apa, jiwa kita mau melawan itu. Ketika Tuhan mengatakan hanya ada satu Allah, kita sengaja cari ilah lain. Ketika Tuhan mengatakan kasihlah sama manusia, kita sengaja ambil posisi yang berlawanan. Kita mau jadi musuhnya orang lain. Kita mau menganggap orang lain itu saingan yang harus kita singkirkan. Ketika Tuhan mengatakan cintailah firmanku, kita sengaja cari apapun di luar Tuhan untuk memberikan cinta kita kepada hal itu. Jadi saudara, Paulus menafsirkan kita ini berada di dalam keadaan yang sangat rusak dulu. Karena kita berontak sama Tuhan. Waktu kita berontak sama Tuhan, Taurat yang punya kekuatan untuk membangkitkan cinta kita. Sekarang justru membangkitkan perlawanan kita. Bukan Taurat yang jahat, tapi kita. Jadi saudara, apa yang baik yang Tuhan siapkan untuk membuat kita bergairah akan Tuhan, justru akan memancing gairah yang lain di dalam diri orang yang memberontak.
Nah jadi ketika seseorang sudah berada di dalam ujung yang lain, bentur dan berlawanan dengan kesetiaan kepada Tuhan, dia sedang berada di dalam permusuhan dengan Tuhan. Dan setiap hal di dalam Taurat membangkitkan keinginan dia untuk melawan Tuhan. Ini fakta yang kita bisa renungkan ada di dalam diri kita juga. Sebelum saudara kenal Tuhan atau bahkan mungkin di dalam keadaan seperti seolah-olah sudah kenal Tuhan, kita mempunyai kecenderungan bukan cuma untuk mengabaikan Tuhan. Ketika kita renungkan apa yang kita lakukan berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Nggak ada orang netral karena ini berkait dengan kasih dan komitmen. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan yang disiapkan untuk mengasihi dan berkomitmen dengan Tuhan. Dan waktu kita melawan Tuhan, kita akan otomatis melakukan apa yang berlawanan dengan kesetiaan dan komitmen kepada Tuhan. Maka saudara kalau selidiki diri, saudara akan tahu kekuatan yang sangat besar yang saudara miliki untuk mencintai, itu akan saudara berikan kepada yang lain. Saudara akan sadar sulitnya melawan cinta saudara kepada yang lain. Ada yang kalau sudah cinta pacar nggak bisa berpaling kemanapun, diajak pacar menjadi penyembah badut juga mau. Atau ada orang yang sudah mencintai kedudukannya sehebat mungkin, kalau ada apapun yang mengancam kedudukannya dia berani ambil apapun katanya dengan gelap mata. Ada orang yang mencintai emosinya begitu besar sehingga kalau emosinya diganggu dia bisa meledak dan bunuh orang mungkin. Dan kita sadar bahwa ini adalah penyimpangan, bukan cuma penyimpangan yang sedikit belok dari apa yang Tuhan mau. Ini adalah bentur dengan apa yang Tuhan mau. Ini berlawanan langsung, head to head benturkan diri dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nggak ada dosa yang aman ya. Nggak ada dosa yang tidak langsung berlawanan dengan Tuhan. Saudara bisa bikin checklist kalau mau. Apa sih yang membuat kita jatuh dalam dosa? Keinginan diri. Itu berlawanan Paulus mengatakan dengan keinginan roh. Aku ingin supaya diriku diterima. Itu berlawanan. Saudara menginginkan supaya diri diterima itu berlawanan dengan Injil. Karena Injil adalah tangan Tuhan yang mengulurkan dirinya. Adalah Tuhan yang mengulurkan tangannya dan mengatakan, saya menerima kamu. Lalu kita tepis tangan itu dan mengatakan, saya nggak perlu engkau. Saya perlu diterima oleh sebayaku, saya perlu diterima oleh bosku, saya perlu diterima oleh orang-orang di sekitarku. Tanpa penerimaan mereka saya mati. Jadi singkirkan tawaranmu, saya nggak mau Injil. Bentur dengan tawaran Tuhan. Waktu saudara mengatakan saya mesti kerja keras, kenapa? Karena tanganku yang akan memberikan hasil bagiku. Aku kerja keras, aku akan membangun usahaku, aku akan pelihara diriku dengan kekuatanku. Itu bentur dengan providensi Allah. Saudara malas tidak mau kerja, itu bentur dengan tanggung jawab. Nggak ada yang nggak bentur. Semua yang kita kerjakan itu konflik langsung dengan perintah Tuhan. Kita nggak sadar, tapi Paulus kasih tahu, ini yang terjadi. Taurat membangkitkan dosa di dalam dirimu. Loh, salah Taurat, bukan salah Taurat, salah kamu. Saudara pernah alami nggak bertengkar dengan seseorang, lalu apapun yang orang itu mau sengaja saudara lawan? Mungkin anak muda berantem sama papanya bilang tidur, begadang. Papanya bilang jangan tidur melulu, bobo. Gitu ya. Kamu pergi ke sekolah, dia main kemana-mana. Suruh main, pergi ke sekolah. Ini dalam konflik langsung. Nah ini yang namanya perintah Papa membangkitkan dosa dalam dirimu gitu ya. Nah jadi saudara kita tidak sadar bahwa kita membenci Tuhan. Sampai kita disadarkan oleh Tuhan. Dulu kamu benci saya loh. Baru kita sadar, iya ya. Dulu aku membencimu loh Tuhan. Aku lakukan segala hal yang Tuhan larang. Aku melakukan segala hal berkonflik dengan apa yang Tuhan mau. Saudara ada lelucon yang menggelikan ya. Katanya Yesus mati jam 3 sore. Maka jam 3 dini hari adalah jamnya setan. Pernah dengar itu enggak? Karena setan berlawanan dengan Tuhan. Saya setuju setan berlawanan dengan Tuhan, tapi bukan dengan cara bodoh kayak gitu ya. Tiap jam 3 dini hari dia berkuasa, nanti kalau jam 3 sore Tuhan yang berkuasa. Bukan gitu. Bentur itu ada di dalam komitmen hati. Bukan di dalam hal-hal mistik klinik yang saudara bisa alami. Ada yang mengatakan bahwa angka sempurna itu 777. Maka angka yang lawan dengan itu 666. Saya nggak ngerti kenapa 6 jadi lawannya 7. Ilmu matematik mana yang menunjukkan ini saya nggak ngerti. Tapi saudara ada banyak kali kita menafsirkan perlawanan itu dengan cara yang bodoh. Nggak esensial. Perlawanan kita itu ada di dalam komitmen dan hati yang bukan diberikan kepada Tuhan tapi diberikan untuk melawan Tuhan. Saudara ini yang Paulus katakan. Yang saudara lakukan itu bukan karena saudara dikuasai oleh hawa nafsu. Yang saudara lakukan itu karena saudara dikuasai kebencian kepada Tuhan. Engkau tidak suka Tuhan. Engkau tidak mau Tuhan. Tapi kalau aku tidak kenal Tuhan, bagaimana mungkin aku membenci Tuhan? Kita kan gak mungkin benci yang kita tidak kenal. Tapi Paulus di dalam Roma 1 mengatakan tidak ada orang tidak kenal Tuhan. Semua orang bisa mengenal Tuhan karena Tuhan menyatakan dirinya. Ini Roma 1 jelas sekali menekankan tidak ada orang tidak kenal Tuhan. Mereka sengaja lari dari Tuhan. Sebab Tuhan menyatakan dirinya. Kita baca supaya lebih jelas ya. Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke-18.
Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Tuhan sudah nyatakan. Jadi kalau Tuhan sudah nyatakan, kenapa kita tidak mau kenal dia? Kita sengaja bentur. Kita sengaja melawan dia. Maka Paulus mengatakan, dirimu yang lama dikurung oleh Taurat untuk setia, diarahkan oleh Taurat untuk setia kepada Tuhan. Tapi karena engkau menyimpang, Taurat menjadi musuhmu. Dan engkau yang musuh Tuhan melakukan hal yang berbalik dengan Taurat. Engkau melawan Tuhan dengan memutarbalikan yang Tuhan perintahkan engkau lawan dengan tindakanmu. Lalu apa harapannya untuk kita? Paulus mengatakan, kamu hanya mungkin mengalami mati, penghakiman dan kematian. Itu yang terjadi. Kamu tidak setia kepada Tuhan, kamu akan mati. Tetapi saudara, Paulus mengatakan, segala hal yang mengikat kamu di dalam keadaan yang lama, sekarang tidak berlaku lagi. Taurat yang mengekang kamu, yang mematikan kamu, sekarang sudah berhenti mengekang dan mematikan kamu. Karena kamu sudah mati, pelanggaranmu yang lama sudah dibayar. Kristus mati bukan cuma untuk dirinya, Kristus mati untuk kita yang akan dia selamatkan. Ini salah satu yang jadi sumbangsi besar dari tradisi reform ortodoks ya, dari abad ke-17 dan seterusnya. Ada satu orang tanya sama saya, Pak, dengar-dengar Martin Luther dan John Calvin masih percaya bahwa Maria itu adalah perawan sampai mati ya. Yesus nggak punya adik-adik. Saya bilang iya, Martin Luther masih percaya itu, Calvin masih percaya itu. Wah, dia kaget. Karena teman saya yang Katolik bilang, kamu ini orang reform gimana sih? Tahu nggak Martin Luther percaya kalau Maria itu pengantara? Tahu nggak John Calvin percaya Maria itu adalah perawan sampai mati? Tahu nggak John Calvin tidak terima kalau Yesus punya saudara yang dilahirkan oleh Maria? Lalu dia jadi bingung. Wah, jadi kita selama ini melanggar Calvin dan Luther dong. Lalu saya mengatakan biar aja Calvin Luther ngomong gitu. Kita nggak ikut mereka dalam hal yang salah kok. Calvin ngomong gitu ya dia salah. Dia banyak eksegesis yang baik tapi juga ada yang ngawur. Loh jadi Calvin bisa salah? Ya iya. Saudara jangan lupa ya di dalam credo reform nggak ada pengertian Calvin itu infallible. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan firman-Nya lewat rasulnya itu John Calvin. Calvin gak pernah mengatakan demikian. Dan waktu Calvin bilang, ya kita harus terima bahwa Maria itu adalah seorang yang bukan pengantara. Baik Martin Luther, Luther awal masih percaya dia Katolik ya, percaya Maria pengantara. Tapi setelah itu dia mengkritik habis posisi Maria sebagai pengantara. Calvin juga lakukan hal yang sama. Tapi Calvin percaya Maria itu perawan sampai mati. Lalu saya mengatakan, ya kita bisa terima apa yang Calvin katakan, juga bisa tolak, kita mau kembali ke Alkitab. Nah jadi saudara ya waktu kita lihat sejarah dari pemikiran reform, maka abad 17 itu sangat penting. Karena abad 17 banyak membuat kerangka dari pengakuan iman dari apa yang orang reformasi gumulkan. Nah ini yang salah satu tokoh yang paling penting itu John Owen. John Owen memberikan salah satu sumbangsinya di dalam pengertian kristologi. Dia mengatakan engkau tidak bisa mengambil segala macam bentuk konteks perjanjian lalu terapkan ke Kristus, enggak menyambung. Kalau ada orang tanya kepadamu, mengapa Yesus mati bagi kita? Kenapa itu diterima oleh Tuhan? Kenapa darah? Kenapa Tuhan mengerikan begitu? Karena perjanjiannya begitu. Karena ada perjanjian. Nah maka saudara, apa yang Kristus lakukan waktu dia datang ke dalam dunia adalah dia sedang mempersiapkan sebuah keadaan baru bagi kita. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah kutuk hukum Taurat. Supaya kita dibebaskan dari kutuk itu dan kita menjadi milik dia sampai selama-lamanya. Jadi yang Kristus lakukan waktu dia datang ke dalam dunia adalah mempersiapkan sebuah keadaan di mana saudara dan saya tidak lagi ada di dalam kutuk hukum Taurat, tetapi berada di dalam keadaan dibebaskan. Ini yang dia lakukan. Dan semua yang dia lakukan dari lahir sampai mati di atas kayu salib mesti ditafsirkan di dalam pengertian ini. Kenapa dia datang ke dalam dunia? Dia sedang melakukan sesuatu yang baru untuk sebuah umat yang dipilih oleh Tuhan. Apa yang akan dia lakukan? Dia siapkan kita untuk ambil diri kita dari Taurat, dari kutuk, lalu mengembalikan kita ke dalam posisi yang baru di dalam Tuhan. Bagaimana itu mungkin? Paulus mengatakan, karena yang lama sudah beres, sebab Yesus sudah mati. Kematian Kristus mengakhiri kutuk dan juga hukuman Taurat bagi kita. Kita mengkhianati Tuhan dan Taurat harusnya menyatakan murka Tuhan bagi kita. Tapi saudara itu tidak terjadi karena itu sudah terjadi di dalam Kristus, tidak terjadi pada kita. Karena waktu Kristus mati, dia yang melakukan segala yang diperlukan untuk kita membayar penyimpangan kita dari Tuhan.
Matinya Kristus ada di dalam perjanjian. Bukan cuma sekadar mati lalu Tuhan pikir-pikir, ini anakku jadi manusia lalu mati. Saya apain ya kematiannya? Supaya kematiannya berguna, mari kita anggap ini terjadi. Tidak. Tuhan sudah siapkan sebuah perjanjian. Di mana di dalam Taurat pun Tuhan izinkan adanya imam yang membawa darah Kristus. Maka bagi John Owen sangat penting untuk mengenal Kristus sebagai imam. Karena itulah yang dia sedang lakukan. Dia sedang lakukan membawa umat pilihan untuk ada di bawah kekepalaannya dia. Maka saudara, yang Kristus lakukan adalah meniadakan kesetiaan yang lama dengan diri kita yang lama, yang dirusakkan oleh ketidaksetiaan kita, sehingga kita menjadi mirip dengan Adam dan juga manusia di dunia ini. Waktu kita menjalankan kesetiaan bukan kepada Tuhan, Taurat mengutuk kita. Dan Kristus datang untuk mengembalikan kita dari keadaan itu kepada keadaan baru. Keadaan apa yang baru? Di dalam kekepalaan Kristus, kita sekarang diikat dengan perjanjian dengan Dia. Nah saudara, ini yang unik ya. Tadinya kita diikat perjanjian dengan Allah, kita menyimpang sehingga kita ada di bawah kekepalaan Adam, kita ada di dalam natur berdosa kita. Lalu Kristus datang dan mengembalikan kita bukan langsung kepada Allah, tapi kepada Dia. Nah ini yang mungkin membingungkan ya. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat, supaya kita menjadi milik Dia, menjadi milik Kristus. Jadi Taurat sekarang tidak lagi mempunyai tuntutan atas kita. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kematian lewat matinya Kristus. Dan sekarang kita ada dalam keadaan baru. Keadaan apa? Keadaan diikat di dalam kesetiaan di dalam Kristus. Nah ini yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sekarang kita melayani di dalam keadaan baru. Kenapa bisa di dalam keadaan baru? Karena sekarang kita sudah milik Dia. Di dalam ayat yang ke-4 ya. Kita sekarang milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Jadi saudara, keadaan lama kita sudah berhenti, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan sudah berhenti. Dan sekarang kita milik yang baru, milik Kristus. Kita sekarang diikat di dalam perjanjian yang baru. Perjanjian yang baru dengan Kristus, bukan lagi yang lama. Apa beda perjanjian lama dan perjanjian baru ini? Perjanjian baru ini adalah titik mulai yang baru. Di mana Taurat akan kembali mengarahkan kita untuk menjadi umat yang mencintai Tuhan. Fungsi Taurat tetap sama. Jadi saudara, yang Paulus tekankan di sini adalah kita mati dalam keadaan kita yang lama. Bukan mati bagi Taurat. Bagi Taurat yang dimaksudkan Paulus adalah dalam pandangan Taurat kita mati. Karena aneh ya kalau Paulus memberikan contoh bahwa hukum berlaku ketika dua orang masih hidup. Berarti orang itu diikat perjanjian dengan orang lain dan hukum yang memastikan perjanjian itu. Tidak ada orang diikat perjanjian dengan hukum itu sendiri. Banyak orang salah baca. Kita sekarang tidak lagi diikat dengan Taurat, tapi sekarang kita diikat dengan Kristus. Taurat tidak pernah mengikat diri dengan kita. Saudara nggak pernah ikat perjanjian dengan hukum pernikahan kan? Hari ini aku mau menikah dengan hukum pernikahan. Hukum pernikahan aku mengasihimu selama-lamanya. Hukum pernikahan bingung. Hah, kamu mencintai aku? Aku mencintaimu. Salah. Aku menjaga cintamu kepada yang lain. Kalau kamu laki-laki cari istri. Kalau kamu perempuan cari suami. Jangan cari saya, kata hukum pernikahan. Aku memastikan kalian mengasihi. Aku memastikan kalian setia. Itu tugasku. Taurat bukan jalin relasi dengan kita. Sehingga saudara kalau membaca, kita ini sudah mati bagi Taurat. Tadinya kita nikah dengan Taurat, lalu kita mati. Sekarang kita bangkit, kita nikah dengan Kristus. Enggak nyambung. Taurat memelihara relasi kita dengan Tuhan dan kita hancurkan itu. Maka Taurat mengekang kita dan Paulus mengatakan bukan cuma Taurat mengekang kita pun mengekang Taurat. Kita pun membentur dengan Taurat. Nah tapi kita mati di dalam Kristus, sekarang Taurat tetap ada dong. Peraturan kok. Nah sekarang kita sudah mati di dalam Kristus dan kita bangkit menjadi milik Dia. Sekarang kita melayani di dalam keadaan baru menurut roh dan bukan menurut hukum Taurat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala hal yang tadinya bentur dengan kita karena kita tidak setia kepada Tuhan. Sekarang diperbaiki oleh Kristus. Saudara sekarang menjadi orang yang dalam jalur yang benar dengan Tuhan. Kenapa aku bisa berada di dalam jalur yang benar? Karena Kristus. Dia jadi kepala kita, Dia yang bikin kita pindah. Lalu bagaimana dengan Taurat? Taurat tetap ada. Dan apa yang akan Taurat lakukan kepada saya? Yang akan Taurat lakukan kepada engkau adalah menjaga buah yang akan engkau hasilkan di dalam Kristus. Nah ini yang dikatakan Paulus. Sekarang kita dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Natur kita yang lama maksudnya.
Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Sekarang engkau tidak lagi bentur dengan Taurat. Itulah pengertian yang Paulus sedang bagikan. Nanti saudara bisa lihat argumen Paulus selanjutnya akan mendukung apa yang saya katakan, tapi kita belum bahas secara detail ya. Jadi saudara sekalian, di dalam Kristus, Taurat tidak lagi memberikan tekanan dan kita tidak lagi membenci dia. Sekarang saya menyukai hukum Tuhan, kata Paulus. Hukum Tuhan sekarang ada di dalam batinku. Karena apa? Karena Kristus yang bangkit. Jadi saudara, yang bikin kita berubah adalah Kristus. Itu sebabnya Taurat sekarang akan menjaga relasi kita dengan Kristus. Supaya apa yang kita jalankan adalah di dalam Dia. Dan ini penting untuk kita pahami. Karena yang akan menjaga relasi kita dengan Kristus bukan lagi tingkah laku kita. Saudara, ini pengertian penting untuk kita pahami ya. Kristus datang ke dalam dunia untuk lakukan apa? Dia melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Dia membeli lunas kita. Dia menerima apa yang harusnya kita terima, kematian. Dan dia melakukan apa yang harusnya kita lakukan, cinta dan setia kepada Allah. Yesus mencintai Allah, Yesus setia kepada Allah, maka dia sudah lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Saudara dan saya tidak lakukan, dia yang lakukan. Dan kesetiaan dia kepada Allah adalah kesetiaan yang akan membuat saudara tidak lagi dituntut untuk melakukan hal yang akan membuat saudara setia. Yesus sudah lakukan itu. Nah kalau Yesus sudah lakukan itu, lalu Taurat berguna untuk apa lagi ya? Taurat berguna untuk memastikan bahwa kita tahu kita di dalam Dia. Sesuatu yang sangat indah kalau saudara pahami dengan tepat. Taurat di dalam fungsi sebelum kita dibangkitkan dalam Kristus adalah hukum yang akan membinasakan kita. Taurat akan mengatakan, kenapa kamu kurang mencintai? Kenapa kamu kurang menjalani apa yang Tuhan mau? Kenapa kamu gagal? Kenapa hatimu diberikan kepada yang lain? Kenapa engkau menyembah berhala? Kenapa engkau egois? Kenapa engkau penuh hawa nafsu? Kenapa engkau melakukan apa yang Tuhan benci? Kenapa tiap-tiap hari engkau membangkitkan murka Tuhan? Kenapa engkau tidak setia? Kenapa engkau bertindak seperti orang kafir? Kenapa engkau mempermalukan nama Tuhan? Dan ini membuat Taurat membenci kita dan menyingkirkan kita di dalam murka Tuhan. Karena kita melakukan hal-hal tadi sebagai bentuk perlawanan kepada Taurat dan kepada Tuhan. Lalu keadaan baru bagaimana? Keadaan baru tidak seperti paralel. Oke, sekarang kamu di dalam keadaan baru, sekarang taati Taurat ya. Kamu taati Taurat untuk pelihara kesetiaanmu sama Tuhan. Tidak, Yesus sudah lakukan itu. Yesus sudah jalankan Taurat. Yesus sudah jalankan apa yang Tuhan tuntut. Tuhan tuntut apa dari manusia? Cinta dan komitmen kepada Dia sama seperti Dia mencintai dan berkomitmen kepada kita. Apakah Yesus lakukan itu? Dia lakukan itu sampai mati di atas kayu salib. Dia memberikan segala yang Tuhan mau dari manusia. Dia berikan dengan sempurna. Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam Dia. Taurat menjaga supaya umat manusia setia kepada Tuhan dan Dia setia kepada Tuhan. Taurat menjaga supaya umat manusia memelihara dedikasi, komitmen, perjanjian dan cinta kepada Tuhan. Dan Yesus melakukan sampai mati. Sampai mati dia mengatakan kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Sampai mati dia mengatakan biar apa yang aku lakukan mempermuliakan Bapa di sorga. Permuliakan diriku seperti kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Itu doa Yesus di Yohanes 17. Dan setelah itu dia mati di atas kayu salib. Dia minta supaya dia dipermuliakan dengan cara dimatikan di atas kayu salib. Karena yang akan memuliakan dia adalah hal yang akan menyenangkan Tuhan. Yesus tidak sedang minta kemuliaan bagi diri. Karena bagi Yesus kemuliaan diri adalah apa yang menyenangkan Tuhan. Jadi saudara, ketika Kristus sudah memenuhi semua, maka sekarang hukum Taurat tidak lagi membuat kita berulang-ulang lagi dari titik awal. Menjalankan lagi, ayo kamu harus setia sama Tuhan, pelihara kasih-Mu. Yesus sudah lakukan itu. Sehingga sekarang Taurat tidak lagi berperan di dalam hurufnya, mengarahkan kita harus ngapain. Sekarang Taurat berperan untuk mengingatkan kita akan kesetiaan Kristus. Ingat kesetiaan Dia, ingat kasih-Nya. Ingat kuasanya, ingat cintanya, ingat pengorbanannya. Itu yang membuat saudara dan saya ada dalam keadaan baru. Keadaan baru ini bukan keadaan aku mau belajar cinta Tuhan. Keadaan baru ini adalah keadaan merenungkan betapa besar Yesus mencintai Allah. Ini keadaan baru bukan saya mematikan dosa lalu coba hidup suci. Ini adalah keadaan di mana aku mengagumi kekudusan Kristus dan keadaan Dia yang tanpa cacat. Waktu saya melihat Kristus, saya melihat pribadi yang memberikan segala yang diperlukan untuk menunjukkan cinta kepada Tuhan. Dan hukum Taurat mengingatkan, aku ada di dalam Dia. Saudara diikat dalam perjanjian dengan Dia. Dan apa yang menjadi milik Kristus menjadi milik saudara karena kesetiaan dari Taurat. Taurat menjaga kesetiaan itu loh. Taurat menjaga supaya apa yang sudah dikomitkan di dalam perjanjian akan terus saudara miliki. Maka di dalam pandangan Paulus, saudara bisa selalu lihat dari dua sisi. Dirimu ada dua, diri yang lama di dalam Adam yang memberontak sama Tuhan dan diri yang baru. Bagaimana dengan Taurat? Juga bisa lihat dua. Taurat di dalam keadaanmu yang lama yang merongrong engkau, yang engkau benci.
atau dalam keadaan baru yang mengingatkan kepadamu akan kesetiaan Kristus. Nah, inilah hidup orang Kristen. Hidup orang Kristen di dalam pengertian Paulus adalah hidup yang melihat kepada anak Allah, melihat kepada Kristus. Saudara, Tuhan sekarang sedang mengatakan kepada kita, kamu sekarang sudah dihidupkan kembali dan kamu sudah ikat perjanjian. Perjanjian dengan Allah? Bukan, perjanjian dengan Kristus. Otomatis saudara diikat dalam perjanjian yang baru dengan Allah. Namun perjanjian ini adalah dengan Kristus, menyatukan saudara dengan Dia untuk memastikan bahwa apa yang Dia lakukan itu jadi bagian saudara. Nah, inilah prinsip pengantara. Saudara mau ikat perjanjian dengan Allah? Oke, tapi lewat pengantara. Dia yang setia kepada Allah adalah Dia yang kepadanya saudara ikat perjanjian. Ini menjadi contoh ya, kalau saya dipindahkan, misalnya saya melayani di GRI Bandung lalu saya pindah, umpama saya dipindahkan ke Bogor, ini contoh ya. Maka otomatis istri saya akan ikut pindah. Di mana saya melayani dia akan ikut bersama dengan saya, karena dia istri saya. Apakah saudara bisa bilang, oh ini karena pekerjaan istri saya maka dia pindah ke Bogor? Bukan, ini adalah dia ikut saya sebagai suaminya. Nah, hal yang sama terjadi. Saudara mentaati Taurat, iya, kok bisa? Di dalam Kristus, Dia yang sudah jalankan. Maka sekarang Taurat berguna apa untuk kita? Taurat berguna untuk memberikan pandangan bahwa yang diikat oleh Taurat sekarang adalah aku dan dia. Dan saudara akan melihat dia sebagai kepala yang membawa kita ke dalam satu keadaan yang baru di dalam Allah. Saudara akan lihat kehidupannya, saudara akan lihat pengorbanannya, saudara akan lihat cintanya, saudara akan lihat hal-hal yang dia kerjakan di dalam hidupnya. Saudara akan lihat itu di dalam Injil. Saudara membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Kristus menjalankan Taurat. Dan sekarang Taurat memastikan kita satu dengan dia. Taurat mengikat kita di dalam keadaan yang baru. Itulah yang disebut dengan keadaan menurut roh. Kita tidak lagi menjadi orang yang menjalankan Taurat demi membuktikan kesetiaan kepada Tuhan. Tapi kita adalah orang yang diikat oleh Taurat kepada Kristus. Hukum tidak lagi mengikat kita dalam cara yang lama, itu sudah terbukti gagal. Sekarang hukum menyatukan kita dengan Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-6, Paulus mengatakan kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kamu tidak lagi berbagian di dalam keadaan lama, karena hukum Taurat menyatukan kau dengan Kristus. Dari sini kita bisa merenungkan dan melihat apa yang harus kita lakukan di dalam hidup. Saudara, banyak orang menjadi antinomian karena pengertian ini. Oh, jadi Kristus mentaati Taurat, puji Tuhan, dia sudah genapi Taurat, beres, aku di dalam dia, selesai. Tapi saudara, yang ditekankan oleh Paulus bukan seperti itu. Yang Paulus tekankan adalah hukum yang lama, tidak mampu engkau taati, bukan cuma tidak mampu, engkau membenci dia. Engkau membenci hukum itu. Tapi sekarang kamu ada di dalam keadaan baru. Cara kamu untuk tidak lagi berada di dalam keadaan lama adalah belajar untuk mencintai Kristus. Engkau tidak bisa belajar untuk mentaati Tuhan kecuali engkau mencintai Kristus. Karena engkau tidak mungkin diperkenan oleh Tuhan tanpa Kristus. Engkau juga tidak mungkin mencintai apa yang Tuhan mau kecuali engkau belajar mencintai Kristus. Sehingga sekarang arah yang Tuhan inginkan kita lakukan menurut Paulus adalah kamu bukan lagi berusaha mentaati seluruh Taurat, membuktikan cintamu kepada Tuhan. Yang harus kamu lakukan adalah belajar mencintai Kristus dan menyadari bahwa dengan didorong oleh cinta kepada dia, saudara akan mendapatkan segala yang saudara jalani sebagai bukti cinta kasih Tuhan. Dari situ saudara akan berubah. Saudara akan mematikan diri yang lama. Saudara akan meninggalkan dosa. Ini yang dikatakan di dalam pasal 6 yang makin dijelaskan di dalam keadaan kita sekarang. Paulus mengatakan kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi berada di bawah kasih karunia. Kamu tidak akan lagi berada di dalam keadaan lama. Kenapa? Apakah ini otomatis terjadi atau kita mesti berjuang? Mesti berjuang. Saudara, kalau saya punya kecenderungan gampang marah, bagaimana cara tanganinya? Yang penting saya sudah selamat ya, Tuhan sudah menebus saya. Saya tidak lagi dituntut untuk meninggalkan amarah saya. Salah. Saudara tetap dituntut untuk mengontrol diri saudara. Bagaimana cara melakukannya? Saudara harus berjuang. Tapi kemampuan saudara untuk melakukan hanya mungkin ketika saudara mencintai Kristus. Kenapa di dalam Kristus itu penting? Kenapa? Menjadi satu dengan Kristus itu adalah satu-satunya cara untuk kita meninggalkan kehidupan yang lama. Karena dengan saudara menjadi satu dengan Kristus, saudara mempunyai alasan untuk hidup kudus. Saudara mempunyai alasan untuk membenci dosa. Saudara mempunyai alasan untuk menjalankan hidup yang Tuhan tuntut. Kalau tidak ada alasan seperti itu, saudara tidak mungkin lakukan. Bagaimana mengasihi Kristus? Bagaimana bersatu dengan Kristus membuat saya mematikan dosa-dosa saya yang lama? Kalau saya dulu orang yang sangat egois, bagaimana mematikan ego?
Kalau dulu saya adalah orang yang gampang marah, gimana mematikan marah? Dulu saya orang serakah, gimana matikan serakah? Dulu saya penuh hawa nafsu, bagaimana matikan hawa nafsu? Alkitab mengatakan kamu tidak sanggup. Kamu punya kesukaan untuk menjalankan itu. Kamu punya kebencian kepada Tuhan dulu. Tapi dirimu yang lama sudah mati. Sekarang kamu belajar cinta Kristus. Kok cinta Kristus bisa bikin ini hilang? Bukan. Cinta Kristus tidak bikin ini hilang. Cinta Kristus memberikan alasan kenapa ini harus hilang. Mencintai Tuhan Yesus membuat saudara punya alasan. Kenapa sekarang saya harus tinggalkan hidup yang lama? Ini sama dengan ada satu orang yang sangat brutal hidupnya. Dia seorang atlet UFC ya. Seorang namanya kalau saudara kenal Conor McGregor. Dia orang yang brutal, bikin ribut, lempar kaca bus sampai pecah demi cari sensasi. Supaya orang nonton perkelahian dia. Lalu terakhir dia jadi santun sekali. Ketika dia diwawancara biasanya dia akan hina lawannya. Lawan saya itu bodoh, gak ada apa-apanya, saya kalahkan dia dalam ronde ke-1. Saya pukul sekali langsung mati dia atau apapun lah. Kali ini dia penuh hormat. Bagaimana menurutmu lawanmu? Lawan saya punya kelebihan di dalam tendangannya, saya harus hati-hati. Wah kok jadi lain ya? Apakah kamu yakin kamu akan menang? Saya berharap saya akan menang. Hah? Ini orang berubah, jadi santun, jadi baik sekali. Lalu ditanya kenapa? Dia bilang, sekarang saya baru kelahiran, istri saya melahirkan anak perempuan. Waktu saya gendong anak perempuan itu, saya lihat wajahnya. Saya mengatakan sama diri saya harus berubah. Sekarang saya punya anak loh, masa gini terus hidupnya? Dia sudah tidak lagi minum alkohol katanya, dulu suka mabok. Dia berubah, kenapa berubah? Ada alasan untuk berubah. Tapi saudara, alasan ini tidak akan bawa saudara ke Tuhan. Semua orang bisa punya anak perempuan dan tidak bertuhan. Tapi saudara ada alasan lain yang bikin saudara mau tinggalkan dosa. Alasan itu adalah Yesus. Jika engkau tidak tahu berapa besar Tuhan Yesus mencintai engkau tidak akan punya alasan tinggalkan dosa. Enggak peduli apapun yang dunia katakan. Saudara bisa bilang, udahlah saya bisa berubah kok, saya bisa coba kuasai diri saya. No, saudara akan lepas dari satu dosa untuk jatuh ke dosa yang lain. Saudara mengatakan, dulu saya pemarah, sekarang saya tahan diri. Lalu saudara mulai hina orang-orang lain yang masih pemarah. Orang itu masih pemarah, masih rendah rohaninya. Enggak kayak saya, itu dosa lain. Saudara cuma pindah dosa. Pindah dosa tetap ada di dosa. Ini kayak di dalam sebuah apartemen dosa, saudara cuma pindah kamar. Saya sudah bebas dari kamar 103 dosa, sekarang saya di 105 dosa. Sama, di gedungnya sama. Saudara cuma pindah dari satu dosa ke dosa yang lain, itu bukan bertobat. Engkau pindah dari keadaan yang nyata sebagai dosa, dulu suka mencuri atau dulu suka berantem. Sekarang suci hidupnya, ya sama, sombong. Saya bukan lagi orang berdosa, sombong itu dosa. Bahkan lebih besar dari dosa lain. Karena sombong adalah dosa yang sangat sering disalah mengerti sebagai rohani. Jadi saudara gak bisa lepas dari dosa kok, kecuali saudara punya alasan. Itu mencintai Tuhan Yesus. Mencintai Tuhan Yesus membuat saudara jadi selfless. Membuat diri saudara rasa diriku gak penting loh, Yesus yang penting. Karena aku yang gak penting dicintai oleh dia. Yesus menunjukkan kerelaannya untuk menjangkau orang-orang yang rendah. Saya sangat ingin membagikan satu yang sedang saya gumulkan. Kalau bisa sebuah seri yang bisa kita bahas sama-sama. Yaitu agama bagi kaum miskin. Sekarang banyak orang yang mengatakan kekristenan katanya agama bagi orang kaya. Harusnya kekristenan agama bagi orang miskin. Tapi orang yang ngomong itu gak sadar bahwa kemiskinan itu bukan cuma karena kurang uang. Ada orang yang miskin rohani. Ada orang yang miskin karena gak mengerti apa itu kelimpahan hidup. Dan saudara kita sadar kita yang miskin kayak begini dicintai oleh Tuhan. Jika engkau tidak kenal Tuhan Yesus berdasarkan apa yang Alkitab katakan. Jika engkau tidak tahu siapa dia berdasarkan apa yang Injil jelaskan. Jika engkau tidak tahu apa yang dia lakukan waktu dia berinteraksi dengan manusia. Kau tidak mungkin cinta dia. Dan jika engkau tidak mencintai dia, percayalah. Saudara cuma sedang pindah dosa. Dari satu jenis dosa ke dosa lain. Engkau sekarang tidak minum-minum lagi, good. Tapi engkau pindah ke dosa kesombongan. Engkau sekarang tidak ada di dalam dosa yang lain, tapi engkau akan pindah di dalam dosa membenci orang. Semua hal yang kita kerjakan tidak lepas dari dosa belaka. Tapi saudara merenungkan Kristus membuat kita sadar. Ada pribadi yang membuat segala sesuatu baru, membuat segala sesuatu indah, membuat segala sesuatu jadi punya makna yang besar dan agung, yaitu Kristus. Dari situ saudara sadar, saya sudah satu dengan dia loh. Sekarang saya sudah mati bagi diri yang lama, dan sekarang saya disatukan dengan dia. He is mine forever. Dia milikku selamanya, dan aku milik dia selamanya. Di dalam relasi yang baru ini, saya tidak mau ada dosa. Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi hatiku yang cinta hukum Tuhan, sekarang tidak tahan dengan dosa yang dilakukan oleh tubuhku. Paulus bukan platonis, tapi Paulus mempunyai pengertian. Diriku yang lama ini masih muncul, tapi hatiku udah gak suka. Hatiku tidak nyaman dengan diriku yang lama. Karena hatiku sudah milik Kristus. Jika hatimu belum milik Kristus, saudara tidak mungkin tidak nyaman dengan diri yang lama.
Maka ini yang harus kita tahu, kekristenan membuat kita berada di dalam keadaan baru. Bukan berada di dalam keadaan super yang bebas dari dosa. Tapi kita berada di dalam keadaan yang membenci diri yang lama yang masih mungkin muncul. Alasan kita membencinya adalah karena kita sekarang satu dengan Kristus. Tuhan mau kita hidup di dalam hati yang mencintai Tuhan Yesus. Dan dengan hati yang mencintai Tuhan Yesus, kita menemukan alasan untuk berubah. Saya nggak mau lagi sama, saya mau tinggalkan dosa saya, sebab aku sekarang milik Tuhan Yesus. Kiranya pengenalan akan Kristus menguduskan kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena Taurat tidak lagi mengikat kami, sebab Kristus sudah menjalankannya. Dan kami bersyukur karena kami tidak lagi membenci hukum-Mu di dalam batin kami. Kami sekarang menjadi orang-orang yang mencintai apa yang Engkau nyatakan. Tapi Tuhan, kami tidak sanggup, kami terus berdosa. Kami membenci diri kami yang lama, tapi diri kami yang lama terus-menerus muncul. Dan kami ingin mematikan dosa, bukan karena kami punya kekuatan, bukan karena kami ingin membanggakan kekudusan kami. Kami ingin meninggalkan dosa karena kami mencintai Kristus. Kami sadar bahwa ketika kami melihat kepada Kristus, kami merenungkan cinta kasih-Nya bagi kami. Saat itu kami sadar kami tidak boleh lagi ada di dalam dosa. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami berubah, tolong kami bertumbuh di dalam kasih kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.